Sekejap, sekejap. Oke. Dan baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allah pertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini pada hari Kamis 12 Februari 2026 untuk membahas terkait bagaimana proses pengisian RCSA di aplikasi Erin yang akan kita laksanakan dalam minggu ini. Jadi Bapak Ibu, Abang Kakak sekalian, perlu kami sampaikan bahwasanya untuk pengisian RCSA melalui aplikasi Erin nantinya itu konsepnya masih sama seperti pelaksanaan RCSA di tahun-tahun sebelumnya. Itu masih sama, caranya juga masih sama, user account juga masih sama, dan untuk passwordnya juga masih sama. Namun nanti jika ada password yang perlu di reset atau lupa, itu boleh dikabarkan kepada kita untuk kita reset kembali password tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian, Abang Kakak sekalian, untuk pengisian Erin, eh, karena konsepnya masih sama, jadi kami sampaikan dulu beberapa poin yang mau kami highlight untuk di tahun 2026. Kalau di tahun 2025, pengisian Erin itu setiap risk owner itu mengisi satu risiko. Itu konsepnya karena Erin di tahun 2025 itu merupakan tahapan untuk pembelajaran kita mengenal proses asesmen risiko dengan aplikasi Erin. Nah, untuk tahun 2026 itu nanti kita akan melakukan asesmen untuk beberapa KPI yang ada di masing-masing jabatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2026 kita ada mandatory KPI, yaitu KPI terkait sistem manajemen anti penyuapan. Nanti di bagian KPI atau di bagian sasaran itu sudah kita input. Jadi nanti monggo Bapak Ibu bisa melakukan asesmen risiko untuk KPI SMAP atau penyuapan. Kemudian untuk asisten tanaman, itu juga ada KPI mandatori untuk tahun ini, yaitu terkait TU dan TBM. Jadi untuk asisten tanaman yang pada afdelingnya ada TU dan ada TBM, jadi nanti monggo melakukan asesmen risiko melalui KPI terkait TU dan terkait TBM. Jadi Bapak Ibu, itu untuk poin yang pertama, yaitu terkait berapa banyak jumlah risiko yang akan kita identifikasi di dalam aplikasi Erin untuk tahun 2026. Kalau tahun 2025 kita cuma identifikasi satu risiko, namun untuk di tahun 2026 kita akan mengidentifikasi beberapa risiko yang nanti akan menyesuaikan dengan KPI masing-masing Bapak Ibu dan Abang Kakak sekalian. Kemudian untuk poin yang kedua yang menjadi perbedaannya yaitu untuk melakukan pengisian nama risiko atau peristiwa risiko. Kalau tahun 2025 kita melakukan free text ya Bapak Ibu ya, kita ngetik sendiri. Namun untuk tahun 2026 ini untuk nama risikonya itu nanti sudah kita masukkan di dalam spreadsheet. Jadi nanti Bapak Ibu, Abang Kakak sekalian tinggal memilih saja berdasarkan kata kunci di dalam spreadsheet yang kita sampaikan. Jadi nanti nama risikonya tinggal dipastekan saja ke kolom peristiwa risiko. Selebihnya, proses pengisian asesmen risiko di aplikasi Erin itu masih sama, uh, sama seperti tahun 2025. Mungkin itu yang mau kami sampaikan sebelum kita masuk ke aplikasi Erin yang sudah familiar dengan Bapak Ibu, Abang Kakak sekalian. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu, Bang Ihsan, Pas Pak, Pak Adit. Pak Assalamualaikum Pak. Fitra, izin nanya Pak Fitra. Iya boleh boleh Pak Bu Farah monggo Eh, silahkan. Pak Fitra itu kan untuk pembagian tanaman kan terkait TU dan TBM. Kalau di Mm. pabrik, apakah yang terkait investasi juga dimasukkan Oh oke. arahannya Pak? Nah sejauh ini untuk di pabrik kita belum ada arahan lanjutan yang mandatori sih Bu. Jadi nanti
untuk tanaman, jadi untuk tahun ini tuh masih tanaman yang fokusnya tuh ke TU sama TBM. Jadi nanti kawan-kawan afdeling, kalau misalkan nanti di afdelingnya itu tidak ada TU dan tidak ada TBM, jadi nanti di bahagian KPI-nya boleh diisikan dengan nilai nol saja. Namun kalau misalkan di afdeling tersebut ada TU-nya, ada TBM-nya, nanti boleh disesuaikan dengan jumlah luasan dan persentase target TBM prima itu. Ada lagi kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu? Izin Pak, jadi nanti template-nya itu SMAP udah ada di template. Iya benar. Jadi kan kalau tahun 2025 kan kita mengisi SMAP menggunakan Excel ya. Nah, jadi untuk tahun 2026 untuk SMAP kita itu langsung di dalam Erin gitu. Jadi kita nanti nggak buat Excel lagi kayak tahun lalu. Berarti yang template itu nanti SMAP dan investasi di bagian tanaman ya Pak. Benar-benar. Jadi kalau untuk SMAP itu nanti semua asisten, semua risk owner itu akan melakukan asesmen risiko terhadap risiko SMAP tersebut gitu. Jadi karena di tahun 2026 ini lingkup audit SMAP itu akan diperluas menjadi ke kebun ke unit dan luasannya itu juga ruang lingkupnya itu ke tingkat asisten. Kalau tahun lalu 2025 pelaksanaan audit SMAP kan hanya sebatas di tingkat bagian ya Bu ya, bagian regional. Namun untuk tahun 2026 itu ada perluasan lingkup audit terkait SMAP. Jadi oleh karena itu, ketika nanti kita melakukan asesmen risiko, nantinya itu nanti kita akan melakukan asesmen risiko terhadap SMAP. Jadi nanti jumlah risiko kita itu nggak cuma satu. Kalau tahun 2025 kan jumlah risiko kita tuh rata-rata satu ya. Nah, jadi untuk tahun 2026 kita akan melakukan asesmen risiko untuk beberapa KPI. Gitu, ada lagi yang hendak ditanyakan sebelum kita coba masuk ke aplikasi Erin. Dari Kebun Baru, nggak ada ya. Dari tanaman, ada yang ingin ditanyakan? Izin Pak Pitra, izin tanya sedikit. Iya, Pak Corona ya. Terkait TU yang ada space khusus kayak tadi ya, itu di Mm-mm. asisten investasi tanaman juga ada. Untuk sekarang kita masih droppingnya itu di asisten afdeling sih, Bang. Di Oh, asisten afdeling. Jadi semua asisten afdeling yang ada ya semua asisten afdeling nggak terkecuali itu semuanya kita masukkan KPI terkait TU dan TBM. Namun kalau misalkan di afdelingnya nanti nggak ada TU sama TBM, untuk KPI-nya itu boleh dibuat nol. Jadi nggak harus diisi. siap. Terima kasih Pak Pitra. Oke, siap Bang Al. Dari KLM, Kak Dara. Oh, bukan Kak Dara ya. Dari KLM ada yang ingin ditanyakan? Oh, cukup Pak. Mungkin bisa Oke. lanjut dulu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Abang Kakak sekalian, untuk username dan password untuk aplikasi Erin itu sudah kita share di grup. Jadi coba kita uh, coba satu dulu. Dahulu. Jadi diklik dulu risk context-nya. Jadi nanti setelah kita klik risk context, maka nanti di sini ada tombol create. Jadi nanti silakan diklik tombol create-nya. Kemudian setelah diklik, maka nanti di tahunnya ini, Bapak Ibu Bang Kakak sekalian, untuk dipilihkan di tahun 2026. Nah, jadi kemudian unit kerjanya pastikan ini benar, unit kerja Bapak Ibu, kemudian jabatan.
Nah, jabatannya itu pastikan juga jabatan Bapak Ibu sekalian. Nah, di tahun 2025 ada lesson learn yang hendak kita sampaikan bahwasanya terutama di kondisinya di bagian ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di bagian itu asisten-asisten yang berada di dalam satu subbagian yang sama itu nanti di jabatan ini dia akan muncul semua jabatan asisten yang ada di satu sub. Nah, jadi kebanyakan di tahun 2025 itu yang satu sub itu bahkan pilihnya itu nggak sesuai sama jabatannya. Jadi untuk tahun 2026 ketika Bapak Ibu Abang Kakak melakukan pengisian RCSA, mohon dipastikan di bahagian jabatan ini itu adalah jabatan yang Bapak Ibu eh, saat ini gitu ya. Jadi kalau ini kita melakukan asesmen untuk asisten afdeling kebun baru, jadi tinggal kita masukin saja jabatannya asisten afdeling satu kebun baru. Kemudian untuk nilai risk limit itu silakan diambil dari file yang sudah kita sampaikan juga Bapak Ibu, Abang Kakak sekalian. Jadi nanti di sini risk limitnya itu tinggal dipastekan saja. Nah, kalau sudah kita isi, maka silakan lanjutkan save. Nah, setelah kita save, maka dia statusnya itu akan menjadi draft. Nah, kalau statusnya sudah draft, maka kita masuk ke menu yang kedua, yaitu menu risk assessment. Nah, di dalam menu risk assessment, maka akan tampil risiko yang tadi, sorry, risk context yang tadi kita masukkan. Jadi nanti di bahagian action, nanti silakan dipilih, kemudian edit risk context, seperti biasa. Ini yang tadi yang bahagian atas itu yang tadi kita isi. Nah, kemudian Bapak Ibu, Abang Kakak sekalian, ini yang tadi kami sampaikan. Nah, ada tiga risiko, sorry, ada tiga indikator sasaran atau ada tiga KPI yang kondisinya tuh sekarang kita mandatorikan. Nah, jadi itu ada terkait integritas penerapan zero bribery dalam menjalankan proses bisnis. Ini terkait penyuapan. Kemudian pelaksanaan replanting tepat waktu. Kemudian pemeliharaan tanaman belum menghasilkan atau TBM prima itu berapa persen. Nah, jadi nanti kalau misalkan di afdeling satu kebun baru nih, misalkan nggak ada TU ya, nanti silakan dibuatkan nol saja. Kemudian misalkan di eh, kebun baru afdeling satu juga tidak ada TBM, jadi nanti bisa dibuatkan nol saja. Jadi kalau misalkan ada TU atau TBM-nya, monggo dimasukkan nilainya. Kemudian kalau misalkan tidak ada TU atau TBM itu boleh dimasukkan nilai nol. Kemudian eh, yang menjadi KPI terkait untuk TBM itu adalah persentase TBM prima ya Bapak Ibu Abang Kakak sekalian, bukan luasan. Jadi kan kalau TBM itu kan ada 4 kelasnya ya Bang Al Corona ya. Jadi ada kelas hijau, ada kelas emas gitu ya. Jadi kita tuh yang kategorisasi untuk kelas prima itu berapa persen sih targetnya? Apakah 80%? Apakah 100% dari hektaran TBM yang kita kelola? Nah, Bapak Ibu, Abang Kakak sekalian, ini nanti untuk produktivitas CPO ini nanti boleh monggo dimasukkan berapa misalkan 4,23 gitu ya. Terus brondolannya katakanlah 5%, kemudian restan kebun itu nol, pemupukan harus selesai 100%, buah mentah itu nol, kemudian cash cost-nya em, ini berapa rupiah per kilogram gitu, misalkan eh, katakanlah 1.000. Kemudian untuk penerapan zero bribery, integritasnya itu diisi dengan 100%. Nah, jadi eh, masih seperti biasa, kemudian kita mengisi isu internal, ini kita masukkan saja nanti isu yang pertama, kemudian kita masukkan lagi isu yang pertama ini, dia tuh refer atau relate dengan indikator sasaran yang mana, misalkan eh, produktivitas CPO, kemudian isu eksternal juga kita masukkan dengan hal yang sama, itu misalkan terkait pada produktivitas CPO. Nah, kalau sudah selesai, maka silakan diklik tombol save. Nah, setelah kita klik tombol save, maka risk context yang tadi sudah kita edit sudah masuk. Maka dilanjutin dengan poin yang selanjutnya. Kalau tadi sebelum kita mengisi KPI dan kita mengisi faktor internal dan eksternal, ada
di baris yang kedua yaitu terkait start assessment itu dia belum muncul. Namun setelah kita melakukan pengisian KPI, barulah dia muncul start assessment-nya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu Abang Kakak nanti silahkan diklik start assessment. Nah, start assessment itu kondisinya tuh juga masih sama seperti yang tahun lalu. Nanti ditambahkan risikonya, kita pilih dulu sasarannya. Nah, kalau kita tahun ini kan ada sasaran mandatori, jadi coba saya tambahin dulu nih KPI yang terkait mandatorinya. Nah, ya, saya ngambilnya terkait penerapan SMAP atau Zero Bribery. Nah, katakanlah ini dalam administrasi bidang operasional. Untuk subaktivitasnya itu boleh dikosongkan Bapak Ibu dan boleh dimasukkan detailnya. Misalkan Bapak Ibu nih mau ngobrolin terkait penyuapan. Nah, aktivitasnya itu terkait administrasi bidang operasional sawit. Nah, bidang administrasi operasional itu kan banyak nih Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu mau sampaikan terkait subaktivitasnya itu misalkan dalam proses pengadaan pupuk gitu. Nah, ini misalkan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti untuk asisten afdeling satu itu nanti akunnya saya reset kembali. Jadi untuk jenis risikonya itu kita pilihnya peluang. Nah, kemudian untuk nama risiko. Nah, ini yang section yang kedua Bapak Ibu ya. Kalau yang pertama tadi yang perbedaan kita tahun 2025 sama 2026, tahun ini kita nggak cuma ngidentifikasi satu KPI, tapi beberapa KPI. Otomatis kalau beberapa KPI nanti akan ada beberapa risiko gitu ya. Nah, kemudian poin yang kedua yang menjadi perbedaannya untuk nama risikonya itu nanti kita ambil dari link yang kami sampaikan di dalam memo. Jadi nanti boleh langsung di klik tombol eh, kaca pembesarnya. Kemudian nanti kita langsung tambah saja Bapak Ibu. Jadi kita tambah, kemudian kategorinya itu kepatuhan. Jadi nanti kita boleh akses ke link yang sudah kita bagikan. Jadi di sini nanti ada beberapa sheet. Jadi nanti boleh Bapak Ibu Abang Kakak sesuaikan ya untuk pengambilan nama risikonya. Jadi ini misalkan ini kepatuhan. Nah, yang kepatuhan di sini tuh ada saya highlight dengan warna biru. Jadi nanti boleh langsung fokusin aja. Nah, jadi nanti misalkan kita langsung ambil aja nih ketidaksesuaian program dengan kebijakan dan regulasi. Misalkan rendahnya tingkat pengawasan pegawai dalam kegiatan implementasi program. Nah, jadi misalkan kita ngambil yang nomor ini ya. Jadi nanti kita tinggal masuk ke Erin. Jadi kita tinggal paste saja. Kemudian silahkan di save. Nah, kalau misalkan untuk tanaman, jadi nanti di bagian link yang sama kita boleh berkunjung ke on farm. Jadi nanti di on farm Bapak Ibu Abang Kakak tinggal cari aja pakai kata kunci yaitu misalkan panen gitu ya. Nah, jadi nanti akan keluar beberapa pointernya atau misalkan tanam ulang, multi-food, atau TBM. Nah, jadi nanti langsung dicarikan saja nama risikonya pada spreadsheet yang sudah kita tautkan di dalam memo tersebut. Bapak Ibu sekalian, Abang Kakak sekalian, kalau sudah kita mengisi nama risiko, selanjutnya kita mengisi deskripsi peristiwa risiko. Ini sifatnya tuh opsional, bisa diisi bisa enggak. Kalau enggak, ya udah dikosongin aja. Penyebab risikonya itu silakan dimasukkan penyebab risikonya. Misalkan kelemahan penentuan rekomendasi audit dalam perbaikan signifikan terhadap efektivitas SMAP apa penyebabnya. Jadi nanti silakan dimasukkan teksnya. Teks. Nah, ini misalkan risikonya itu adalah risiko kualitatif. Jadi dampaknya itu nanti juga dimasukkan. Dampaknya apa? Perkiraan waktu terpapar, katakanlah itu daripada Januari sampai Desember. Kemudian existing controlnya itu nanti boleh dimasukkan SOP atau rencana perlakuan yang sudah pernah kita kerjakan. Jadi misalkan ada SOP atau kebijakan terkait SMA PIN, jadi nanti boleh dimasukkan free text ke existing control ini. Oh ya Bapak Ibu, sebelum kita terlalu jauh, kami mau sampaikan bahwasanya penyebab risiko ini Bapak Ibu kita nggak matokin harus banyak
Kalau misalkan penyebab risiko yang ada yang menyebabkan risiko Bapak Ibu terjadinya itu cuma satu, jadi monggo dimasukin satu aja. Kalau misalkan ada dua, ya dimasukinnya dua gitu ya. Jadi nggak harus tiga, nggak harus lima. Jadi kita nggak ada mandatori untuk memasukkan jumlah penyebab risiko. Karena kenapa? Setiap penyebab risiko nantinya juga akan dimintai rencana perlakuan risikonya. Jadi setiap rencana perlakuan risiko itu nanti ada biaya perlakuan risikonya. Jadi kita lanjutkan lagi. Setelah kita mengisi nama risiko, kita mengisi penyebab risiko, kita mengisi kategori dampak, itu ada dua ya, dampak kualitatif dan dampak kuantitatif. Kalau kualitatif itu nggak langsung berdampak ke duit, eh, sementara kalau dampak kuantitatif itu dampaknya itu langsung berdampak kepada nilai rupiah. Kemudian kita masukkan deskripsi dampak, kemudian kita perkirakan kapan risiko itu terjadi, kemudian existing control, kita masukkan hal-hal apa saja yang sudah pernah kita kerjakan untuk menjadi kontrol terhadap risiko, baik itu berupa SOP ataupun terkait rencana perlakuan yang sudah pernah kita lakukan. Misalkan kayak weekly meeting produksi itu masuknya ke dalam itu dia masuknya ke dalam existing control. Nah, kemudian barulah kita barulah kita pilihkan efektivitas kontrol apakah sudah cukup dan efektif, dan pilihan lainnya itu ada di dalam drop down tersebut. Kemudian kita lihat apakah risiko yang kita daftarkan itu termasuk ke dalam risiko fraud atau SMAP. Kalau iya silahkan diklik iya, kalau tidak diklik tidak. Apakah dia itu termasuk ke dalam risiko capex? Kalau tidak, kalau misalkan iya silahkan diklik iya, kalau misalkan tidak diklik tidak. Begitu juga dengan ESG dan MRPN. Jadi nanti diklik saja. Nah, Bang Kakak sekalian, selanjutnya kita masuk untuk menganalisa risiko inherent. Nah, ini kemungkinannya itu seberapa sering terjadi, karena kita ini ngomongin terkait SMAP atau penyuapan, jadi kita ngambilnya tuh kategori kemungkinannya tuh frekuensi, kemungkinannya itu katakanlah di tiga, kemudian dampaknya itu kita feelingnya tuh kepatuhan, karena kalau terjadinya penyuapan, maka nanti personil yang melakukan tindak penyuapan tersebut akan dikenakan denda atau peringatan tertulis. Jadi kita pilihnya tiga. Jadi risiko inherentnya itu pada skala moderate. Nah, selanjutnya evaluasi perlakuannya apa yang mau kita kerjain nih. Jadi kita pilihnya itu mitigasi risiko. Nah, jika sudah selesai, silakan di save assessment risiko. Nah, setelah kita melakukan asesmen risiko, maka selanjutnya kita mengisi rencana perlakuan risiko. Nah, poin ini yang tadi kita sampaikan Bapak Ibu, bahwasanya setiap penyebab risiko itu akan menyusun rencana perlakuan risiko. Ada outputnya juga, ada biaya perlakuannya juga. Jadi nanti rencana perlakuannya itu silakan di free text saja. Outputnya juga di texting saja. Nah, untuk biaya perlakuan risiko itu nanti monggo dimasukkan Bapak Ibu sesuai dengan anggaran yang ada atau sesuai anggaran yang dianggarkan di dalam RKP. Nah, JL account SAP kalau nggak ada boleh dibuatkan nol saja. Kemudian waktu pelaksanaan, misalkan nih tadi kita mau buatin terkait SMAP ya. Nah, misalkan rencana restatement kita tuh adalah membuat fakta integritas penerapan SMAP. Nah, kapan kita mau buat fakta integritas? Katakanlah itu di bulan Januari sampai dengan Desember. Nah, nanti kalau sudah selesai silahkan di-save. Nah, misalkan ada pertanyaan nih, Pak, boleh nggak misalkan dalam satu penyebab risiko kita boleh tambahkan beberapa rencana perlakuan boleh. Nah, itu jadi nanti Bapak Ibu, Abang Kakak sekalian boleh klik tanda plus rencana untuk menambah rencana perlakuan risikonya. Nah, kalau sudah selesai, kita akan melakukan penilaian risiko residual target. Ini kondisinya itu sama. Nah, jadi ini nanti kita akan melakukan ini nanti monggo diisi sampai dengan Desember. Sejauh ini ada yang paling jauh, Bapak Ibu? Ada. Yang paling jauh. Nah, ini kita ngisinya itu sampai dengan Desember. Jadi ini nanti tinggal dilompatin
dilompatin aja. Jadi setelah Januari langsung Februari. Jadi nggak harus save rencana dulu gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini dipilihkan dulu. Ini kayaknya udah sangat familiar karena konsepnya tuh tidak ada yang berubah dari tahun yang sebelumnya, Bapak Ibu. Karena tahun ini, tahun 2026, kita fokusnya itu untuk melakukan asesmen terhadap beberapa KPI, dan kemudian yang kedua, untuk nama risiko itu kita sudah nggak free text lagi, tapi kita tinggal copy paste dari spreadsheet yang sudah kita sampaikan di dalam memo pelaksanaan RCSA tahun 2025. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu, nanti silakan di save rencana perlakuan risikonya. Nah, sudah selesai untuk satu risiko. Nah, Bapak Ibu, eh, karena untuk tahun 2026 kita akan melakukan pemetaan risiko terhadap beberapa KPI, jadi nanti Bapak Ibu monggo berkenan menambahkan risiko. Jadi setelah kita selesaikan satu risiko, baru kita tambahin risiko yang keduanya. Jadi misalkan tambah risiko. Jadi nanti barulah di sini kita pilihkan KPI-nya itu terkait pelaksanaan replanting tepat waktu atau pelaksanaan pemeliharaan tanaman belum menghasilkan yang prima gitu ya. Nah, jadi nanti di sini boleh Bapak Ibu pilih gitu Bapak Ibu. Jadi nanti kalau misalkan sudah selesai asesmennya terkait uh, beberapa KPI tersebut, jadi nanti semua risiko Bapak Ibu yang Bapak Ibu sudah asesmen, nah jadi nanti akan tampil di halaman tampil di halaman ini. Jadi nanti kalau misalkan ada 3 risiko atau 4 risiko, jadi nanti akan muncul di bagian bawah ini, Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah selesai, Bapak Ibu seperti biasa, silahkan nanti risiko Bapak Ibu dilakukan submit. Karena kenapa kalau misalkan belum submit, ini statusnya masih draft, Bapak Ibu. Nah, sementara kalau misalkan statusnya itu nanti sudah Bapak Ibu submit, itu kondisinya masih sama seperti yang tahun lalu. Jadi nanti kita kasih catatan dulu, mohon review dan approvalnya. Nah, jadi kalau sudah, tinggal kita submit saja. Ini silahkan di checklist. Kemudian, yes. Nah, jadi nanti kalau sudah, maka nanti status risikonya itu akan berubah menjadi need review risk supervisor. Berarti itu sudah masuk ke dalam akun Kasubag atau Maskep atau Askep atau setingkat BOD-2 di jabatan Bapak Ibu sekalian, di unit Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang hendak kami sampaikan untuk terkait pelaksanaan RCSA. Nah, jadi nanti misalkan risiko yang sudah kita input nih udah final Bapak Ibu ya. Jadi kan nanti kita akan melakukan monitoring risiko. Nah, pelaksanaan monitoring risiko, jadi nanti ketika kita filter, jadi nanti monggo difilter untuk tahun 2026. Nah, gitu aja. Untuk proses pelaksanaan monitoringnya itu juga masih sama konsepnya seperti pelaksanaan monitoring di tahun sebelumnya. Namun nanti tetap insya Allah kita akan surati dulu kepada Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan monitoring risiko. Namun concernnya untuk sekarang kita belum fokus ke monitoring karena monitoring akan kita susul suratnya, karena fokus sekarang itu adalah untuk pelaksanaan RCSA-nya dulu Bapak Ibu. Mungkin sejauh ini itu saja yang hendak kami sampaikan Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Pak Fitra Eh, itu kan ada Iya. pilihan-pilihannya. Nah, nanti kalau untuk kami yang di bagian apa cuma SMAP aja apa ditambahi satu lagi sesuai. Nah, kalau yang untuk di bagian, jadi kan nanti setiap jabatan itu kan ada KPI-nya ya. Jadi nanti untuk kawan-kawan yang ada di bagian itu kondisinya juga sama. Jadi nanti selain melakukan asesmen risiko terhadap KPI-KPI tersebut, juga melakukan asesmen terkait SMAP gitu. Jadi nanti misalkan ada kejadian lagi nih, misalnya Bapak Ibu Abang Kakak sekalian, Pak, ternyata ini KPI-nya itu bukan KPI saya gitu ya. Misalkan saya sebagai asisten pengembangan SDM nih, Pak, ini kok ada KPI yang KPI-nya itu bukan KPI asisten pengembangan SDM, tapi asisten
eh, penataan tenaga kerja nih misalnya. Nah, jadi nanti kalau kondisinya seperti itu, nanti boleh Bapak Ibu sampaikan dulu ke saya. Nanti boleh di PC aja, boleh di WA aja ke nomor Fitra. Nanti biar Fitra take out KPI tersebut. Karena kenapa? Kalau sudah Bapak Ibu, Abang Kakak assessment, itu nanti KPI-nya itu bakal tetap ngikut di akunnya Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu melakukan assessment, jadi nanti boleh diinfo dulu ke Fitra terkait, oh KPI-nya udah oke, kalau oke tinggal lanjut. Tapi kalau misalkan KPI-nya itu belum oke, eh, misalnya gini, Pit, misalnya KPI ini tuh minta tolong di take out ya. Nah, jadi ntar kita take out dulu, baru tuh Bapak Ibu, Abang Kakak melakukan asesmen risikonya. Gitu. Bang Isan, aman Pak, kan Bang? aman Pak, aman Pak. Abang ada TU sama TBM Bang? Kalau di Pulau Tiga belum ada Pak. Oke, berarti nanti untuk KPI TU sama TBM-nya itu dinolkan aja. Oke siap Pak, siap Pak. Mm. Oke, Bapak Ibu dari Kebun Baru nih, mana suaranya? Pak Mitra, Iya, iya, gimana, gimana Bang Rashid? Pak Mitra kita dari Pulau Tiga nih Pak Mitra kan. Iya, gimana? Terkait dengan ini nanti kan tadi kan udah beberapa hal udah banyak lah Pak Mitra jelaskan kan. Nanti bisa dipandu sama PSI Kebun masih boleh kan Pak Mitra kan? Bisa, bisa, bisa Bang, bisa Bang. Oke, itu aja. Nanti biar kami ikuti lah Pak Oke, Mitra. siap Bang. Aman tuh. Baik, Terima Bapak Ibu, kasih. kalau misalkan nggak ada lagi nih, kalau nggak ada lagi yang hendak ditanyakan, sepertinya itu saja yang hendak kami sampaikan. Untuk link spreadsheet-nya sudah kita sampaikan di memo sih Pak Abdul. Namun boleh kita share kembali untuk link spreadsheet-nya. Baik, Bapak Ibu, Abang Kakak sekalian. Jadi untuk updatean Erin di regional 6, jadi nanti kita akan tetap concern di dalam satu grup yang sama. Jadi nanti untuk username akunnya, kemudian untuk uh, username akunnya, terus untuk bagaimana proses pengisiannya, nanti kita akan coba share ulang untuk manual booknya di grup ya, Bapak Ibu, Abang Kakak sekalian. Pak Marsal. Ya, Dik Mitra, Siap, Pak Marsal. Aman kan, Pak? aman, oh, aman kali pun. Alhamdulillah. Yang penting Pak Marsal aman, aman lah yang lain nih, Pak. Bang Awi pun aman ini. Bang Awi, mana Bang Awi? Eh, nah. Oh, samping Bapak ya? Oh enggak lah, ini bukan Bang Awi nih. Oh, siapa juga tuh, Pak? Bang Reja Lago. Hai, Katokenan. Oke, baiklah. Jadi Kado itu keno nanti Reja. SO-nya ya, Bapak Ibu ya. Biasa kita dunia entertain emang kayak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah sudah jam 9:49. Rasanya yang hendak kami sampaikan, poin-poin pentingnya sudah tersampaikan juga. Bila nanti ada kendala, boleh saja dikabarkan di grup. Nanti coba kita solve bersama. Mungkin Bapak Ibu, Abang Kakak sekalian berkenan untuk mengisi presensi yang sudah kami drop di dalam chat Zoom. Em, itu saja kayaknya. Jadi kalau misalkan ada kendala boleh disampaikan di grup. Semoga proses asesmen risikonya itu berjalan lancar dan sudah mulai boleh dilakukan asesmen dimulai dari setelah selesai Zoom ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pelaksanaan asesmen risiko atau untuk penyusunan profil risiko tahun 2026 itu sudah boleh kita laksanakan selepas daripada Zoom ini. Jadi mohon juga karena partisipannya 33 orang. Jadi nanti mohon dikabarkan kepada kawan-kawan yang belum berhadir, nanti boleh monggo disampaikan kepada kawan-kawan yang tidak berhadir. Terima kasih kami ucapkan atas partisipasi, atensi, dan kehadiran abang kakak sekalian, bapak ibu sekalian. Semoga sehat-sehat selalu, lancar selalu tugas-tugasnya. Eh,
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan apabila dalam penyampaian terdapat uh, silap tutur kata dan seterusnya. Kami akhiri dengan sebuah pantun yang sudah familiar banget didengar. Kalau ada sumur di ladang, bolehkan numpang mandi. Kalau ada umur panjang, Cakep. boleh kita jumpa lagi. Kami tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.